Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Arif Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Battleship. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Peter Berg, Taylor Kitsch sebagai Alex Harper yang merupakan pemeran utama di film ini. Film ini menceritakan sekelompok alien yang turun ke bumi untuk merencanakan suatu hal yang buruk. Entah apa yang direncanakannya dan apakah para tentara bisa menghalau mereka. Langsung saja ke alurnya. Cerita diawali pada tahun 2006. NASA membangun peralatan transmisi yang kuat untuk berhubungan dengan planet lain. Program itu dinamai Proyek Suar. NASA memulai proyek itu dengan mengirim sinyal ke planet Gliese yang baru ditemukan mereka 1 tahun yang lalu. Planet itu sangatlah mirip dengan bumi. Sementara itu, salah satu dari mereka ada yang khawatir jikalau planet itu diisi makhluk yang cerdas dan akan menyerang bumi. Dan akhirnya sinyal itu pun dikirim. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Alex sedang minum pada suatu bar. Di sini Alex bersama kakaknya Stone Hopper. Stone adalah salah satu anggota di Angkatan Laut. Di sini Stone sedang merayakan ulang tahunnya Alex yang tidak lain adalah adiknya. Di tengah perbincangan, Alex terlihat memperhatikan seorang wanita yang bernama Samantha Shane. Kemudian Alex pun menghampirinya dan menanyakan apa yang ia cari. Ternyata Samantha sedang mencari sebuah barito ayam. Namun sayang, baritonya telah habis. Untuk menarik perhatian Samantha, di sini Alex menawarkan sebuah barito ayam pada Samantha dalam waktu 5 menit. Samantha pun menyetujuinya dan Alex pun bergegas keluar pergi ke Indomaret. Namun sayang, Indomaret itu sudah tutup. Dengan konyolnya, di sini Alex naik ke atas atap dan masuk seperti pencuri untuk mencari sebuah barito. Namun sayang, aksinya tersebut membuat Indomaret itu hancur dan dirinya terekam CCTV. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan mengejar Alex. Bukannya takut, di sini Alex malah kegirangan karena ia telah berhasil mendapatkan barito dan memberikannya kepada Samantha. Atas kejadian tadi malam, Alex dimarahi Stone kakaknya. Di sini si kakak menjelaskan bahwa gadis yang Alex sukai tadi malam adalah anaknya Laksamana Shane. Di sini si kakak takut kalau ia akan mendapatkan hukuman dari Laksamana atas kelakuan Alex. Bukannya takut atau mendengarkan ocehan sang kakak, Alex malah mengalihkan pembicaraan. Dengan rada kesal, sang kakak pun memasukkan Alex pada militer angkatan laut seperti dirinya. Beberapa tahun kemudian, Alex sudah bergabung pada angkatan laut dan sudah menjadi perwira senior. Saat ini sedang diadakannya acara RIMPAC 2012 di Hawaii, negara bagian Amerika Serikat. RIMPAC merupakan semacam latihan tempur militer angkatan laut bersama beberapa negara yang ikut serta. RIMPAC dibuka diawali dengan olahraga sepak bola dengan mempertemukan militer Amerika Serikat dan Jepang. Permainan sangat seru, akan tetapi suasana mulai memanas karena tim Alex kalah 2-0 dari tim Jepang. Ditambah permainan tim Jepang yang cukup kasar. Namun akhirnya Alex bisa mencetak gol dan memperkecil ketinggalan tim mereka. Di detik-detik akhir pertandingan, Alex dilanggar oleh Kapten Nagata, tim dari Jepang, dan Alex mendapatkan penalti. Tentu saja ini momen untuk menyamakan kedudukan. Namun, pada saat Alex mau menendang penalti, disinilah Kapten Nagata malah mengejek Alex, dan disinilah perselisihan antar mereka mulai makin memanas. Kemudian Alex pun menendang penalti, namun sayang tendangannya tidak masuk dan tentu saja timnya kalah dari tim Jepang. Pada saat malam harinya, ada beberapa benda yang menuju ke bumi karena mengikuti sinyal yang dikirim oleh NASA sebelumnya. Pada saat pagi harinya, RIMPAC itu pun dimulai. Namun lagi-lagi Alex menunjukkan sikap konyolnya karena ia terlambat. Dan pada saat pembukaan itu usai, Alex dan Kapten Nagata berselisih paham lagi karena Alex kesal mukanya ditendang pada saat olahraga bola sebelumnya. Kemudian Alex pun pergi ke WC dan bertemu kembali dengan Kapten Nagata dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Atas kejadian itu, mereka pun dipanggil oleh Laksamana Shane. Di tengah perbincangan, Laksamana membiarkan mereka semua keluar, kecuali Alex.
Di sini Laksamana Shane mengungkapkan kekecewaannya terhadap Alex, dan Laksamana berniat memberhentikan Alex seusai ajang latihan Rimpak selesai. Atas kejadian itu, mereka pun bergegas untuk memulai ajang latihan Rimpak. Pada saat Alex memberikan ceramahnya pada rekannya, Alex diminta untuk menemui sang kakak. Di sini si kakak memberitahu bahwa Alex akan diberhentikan. Tentu saja Alex sudah tahu dan meminta maaf kepada si kakak karena sudah mengecewakannya. Bersamaan dimulainya ajang Rimpak, anggota Project Suar menangkap benda asing yang menuju bumi. Benda itu ada 5, namun ada satu yang hancur karena menabrak satelit. Benda yang hancur itu berbelok dan menghantam negara Cina, yang menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Keempat benda yang masih utuh jatuh di Samudra Pasifik, dekat dengan diadakannya latihan Rimpak. NASA pun menjelaskan kalau benda itu berasal dari planet Gliss, planet yang mereka kirim sinyal sebelumnya. Mendengar 4 benda yang tersisa jatuh di dekat mereka, Laksamana Shane langsung menyuruh mereka untuk menyelidiki benda itu. Tanpa basa-basi, Alex pun langsung mendekati benda itu bersama anggotanya yang bernama Rex dan Bislis. Setelah mereka mendekati benda itu, Alex pun terkejut karena benda itu sangatlah besar. Tanpa basa-basi, Alex pun langsung naik dan menyelidiki benda itu. Di sini Bis dan Rex khawatir pada Alex, namun Alex tidak mempedulikannya, dan benar saja apa yang ditakutkan mereka terjadi. Benda itu bereaksi ketika disentuh oleh Alex, sampai membuat Alex terpental jauh. Setelah disentuh, benda itu mengeluarkan semacam medan pelindung untuk membentengi mereka dari dunia luar. Namun ketiga kapal termasuk Alex pun ikut terkurung di benteng itu, sehingga dunia luar tidak bisa mengakses mereka. Benteng itu sangatlah kuat, bahkan pesawat tempur yang ingin menerobos sampai hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian muncullah 3 pesawat alien dari bawah air. Mereka pun tercengang dan Alex langsung kembali ke kapalnya. Kemudian kapal besar itu mengeluarkan semacam energi yang sangat kuat hingga memecahkan seluruh kaca kapal militer. Melihat hal itu, salah satu kapal militer mencoba menembak kapal alien itu, namun tembakannya meleset. Tidak terima diserang, kapal alien itu pun berniat untuk membalas, hingga membuat kapal yang menembak tadi hancur. Alex pun tidak tinggal diam dan langsung menembaki kapal alien itu, namun sayangnya tembakannya tidak berdampak apa-apa. Sang kakak pun ikut menembaki hingga membuat kapal alien itu marah dan menyerang kapal sang kakak bertubi-tubi hingga membuat kapal sang kakak hancur yang membuat semua awaknya tewas termasuk kakak Alex yaitu Stone. Melihat sang kakak telah tewas, Alex langsung bergegas ke kapal perang yang tersisa. Karena di kapal itu tidak ada kaptennya, Alex pun ditunjuk untuk menjadi kapten. Alex pun menyuruh mereka untuk menyerang kapal alien itu dengan serangan penuh. Namun sayang di sini kapal Kapten Nagata tertembak dan hancur, akan tetapi sebagian awaknya ada yang selamat. Dengan sikapnya yang arogan, Alex tetap maju untuk terus menyerang, akan tetapi ada anggotanya yang marah dengan keputusan Alex tersebut. Akhirnya Alex pun memutuskan untuk berbelok dan menyelamatkan awak yang tersisa termasuk Kapten Nagata. Bersama dengan itu, kapal alien mengeluarkan semacam bola penghancur berbentuk bola. Bola itu langsung menuju ke daratan dan langsung menghantam benda yang berbahan besi dan beton. Kemudian salah satu pesawat alien melintasi Samantha dan salah satu militer yang sedang menjalani terapi yang bernama Mick. Mereka pun terkejut dan bertanya-tanya benda apa itu. Tidak lama kemudian mereka dihampiri seorang polisi. Polisi itu menyuruh mereka untuk pergi dari gunung itu karena di gunung itu terdapat alien. Benar saja, alien itu mendarat dan berniat untuk melakukan sesuatu di sana. Sesaat para polisi itu pergi, dengan tidak terduga, para polisi itu diserang oleh para alien. Scene kembali lagi pada Alex. Di sini Alex menemukan salah satu alien yang terdampar. Alex pun langsung menyelidiki dan membuka helmnya.
Dan ternyata wajah alien itu sangatlah mirip dengan manusia. Di saat Alex menyentari matanya, tiba-tiba alien itu pun sadar dan langsung menyerang Alex. Alien itu memperlihatkan sebuah pertempuran entah di planet lain atau rencana mereka untuk menghancurkan bumi. Tidak lama kemudian datanglah rekan alien itu dan langsung menjemput alien yang tertangkap tadi. Namun, ternyata masih ada salah satu alien yang tertinggal di kapal mereka. Alien itu hendak menghancurkan mesin kapal, namun ada salah satu anggota yang sigap menghalanginya. Tidak lama kemudian datanglah Alex dan langsung menembakinya. Alien itu pun marah dan mengejar Alex sampai keluar kapal. Pada saat Alex hendak dibunuh, Rex dengan sigap mengarahkan salah satu senjata di depan mata si alien, dan alien itu pun tewas. Scene kembali lagi pada Mick dan Samantha. Di sini mereka terkejut kalau polisi yang menyuruh mereka pergi tadi telah tewas mengenaskan. Di sini mereka bertemu dengan alien yang sedang berpatroli dan mereka pun bergegas untuk bersembunyi. Beruntungnya mereka tidak ketahuan dan bergegas untuk pergi. Pada saat mereka hendak pergi, di sini mereka bertemu dengan Cal Zapata yang merupakan anggota proyek SUAR. Di lain tempat, NASA dan proyek SUAR sedang membahas soal alien itu. Ketua proyek SUAR menyimpulkan bahwa pesawat itu merupakan alat komunikasi untuk berhubungan dengan planet Gliss, planet tempat mereka berasal. Dan mereka akan mengirimkan lebih banyak lagi alien yang mana akan membuat umat manusia punah. Scene beralih lagi ke anggota Alex. Di sini dia sedang mencoba helm alien itu dan langsung menyimpulkan bahwa mata alien itu seperti kadal dan tak tahan dengan matahari. Sementara itu berita sangat heboh di kota yang mana membuat kepanikan massal. Pada malam harinya, Alex, Nagata bersama tentara lainnya sedang membuat rencana untuk menyerang kapal alien itu. Namun sayangnya mereka tidak dapat melihat keberadaan kapal alien itu. Namun di sini Nagata punya cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan cara menggunakan pelampung tsunami untuk membaca pergerakan air. Mereka pun mencobanya dan alhasil berhasil. Mereka dapat menemukan keberadaan kapal alien dan langsung menembakkan misil pertamanya, namun sayang tembakannya meleset. Mereka pun mencobanya lagi dan akhirnya mereka pun berhasil mengenai dua kapal alien itu sekaligus. Di sisi lain, Cal Zapata, anggota proyek SUAR, disuruh oleh Sam dan Mick untuk mengambil alat komunikasi di tempat Cal Zapata sebelumnya. Namun sayangnya Cal takut untuk pergi karena terdapat alien di sana. Pada akhirnya, Sam dan Mick meyakinkan Cal untuk mengambilnya untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Singkat cerita, Cal pun berhasil menemukan alat komunikasinya. Namun sayang pada saat mau pergi, Cal malah ketahuan oleh salah satu alien. Beruntungnya alien itu tidak bisa mendeteksi Cal karena Cal bukan terbuat dari besi dan tidak membahayakan. Singkat cerita, Cal pun berhasil mendapatkan alat komunikasi itu dan pergi ke Mick dan Sam. Kemudian Sam pun langsung menghubungi Alex. Sam menjelaskan kalau alien itu mencoba membangun alat komunikasi dengan planetnya menggunakan media proyek SUAR. Sam menyuruh Alex untuk menghancurkan alat itu dalam waktu 4 jam sebelum para alien itu berhasil membangun alat itu. Alex pun setuju dan menyuruh Sam untuk bergegas pergi dari sana. Setelah itu, salah satu kapal alien yang tersisa mencoba untuk menjarak kapal Alex. Kapal itu sangatlah lincah, ia bergerak zigzag hingga menyulitkan para militer untuk menembak. Alex pun mendapatkan sebuah rencana. Di sini Alex mencoba memancing kapal itu untuk menuju matahari terbit, berharap alien itu silau dan tak dapat melihat pandangan mereka. Pada saatnya tiba, Alex dan Nagata pun langsung menembaki kaca kapal alien itu. Benar saja, rencana mereka berhasil membuat penglihatan alien itu hilang. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, mereka pun langsung menembakkan sebuah misil dari bawah air dan di udara. Dan mereka pun berhasil, namun sayang sebelum kapal itu meledak, mereka menembakkan 2 bola penghancur. Untungnya Alex, Nagata, dan semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Tak kehilangan akal, Alex mengajak mereka menggunakan kapal USS Missouri, yang tidak lain tidak bukan, itu adalah sebuah museum dan sudah kuno. What do you need, son?
Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyiapkan amunisi dan menghidupkan mesin kapal dengan dibantu para veteran. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung pergi ke kapal alien yang paling besar. Sesampainya di sana, mereka sangatlah kaget karena kapal itu sangatlah besar dan bisa bergerak serta menembak. Namun Alex mempunyai strategi yang sangat gila. Alex menyuruh menembak ke arah yang salah. Rex dan para anggota lainnya menganggap ide itu sangatlah bodoh, namun mau tidak mau mereka pun menurutinya. Kemudian kapal alien itu pun menembak kapal Alex. Dengan cerdiknya, Alex menyuruh mereka berbelok sedikit dan menurunkan jangkar. Hasil ide Alex itu pun berhasil menghindari serangan alien itu dan memberikan serangan yang sangat bertubi-tubi. Hingga akhirnya serangan mereka pun berhasil dan menghancurkan kapal alien itu dan membuat benteng alien itu hancur. Melihat benteng itu hancur, Laksamana Sen langsung mengerahkan pesawat tempur untuk membantu. Sementara itu, para alien berhasil membuat alat komunikasi di proyek Suar dan menghidupkannya. Namun beruntungnya ada Sam dan Mick yang langsung datang dan langsung menabrak hingga mematikan alat komunikasi itu. Dengan barbarnya di sini Mick berduel 1 lawan 1 dengan salah satu alien di sana. Sementara itu, Alex dan yang lainnya bersiap mempersiapkan amunisi untuk menghancurkan alat komunikasi Suar. Pada saat amunisi itu siap ditembakkan, kapal alien yang besar dikira sudah hancur sebelumnya kembali melakukan serangan ke kapal Alex. Alex pun memutuskan untuk tetap menembaki alat komunikasi itu. Pada saat kapal Alex hampir tertembak, beruntungnya ada pesawat tempur yang datang membantu pada saat waktu yang tepat. Setelah semuanya selesai, diadakannya upacara penghargaan dan penghormatan untuk para tentara yang gugur dalam berperang melawan alien. Dalam acara ini, Alex mendapatkan penghargaan atas apa yang ia lakukan, dan Alex tidak jadi diberhentikan dan diberikan kenaikan pangkat. Setelah acara itu usai, mereka pun berfoto-foto, dan Alex meminta restu kepada Laksamana Sen untuk menikahi putrinya Samantha Sen. Alex pun direstui, dan film pun selesai. Nah, jadi itulah alur cerita film Battleship 2012. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam cerita. Untuk yang mau request film selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, langsung saja di like dan subscribe channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Cuko Dak Cuko Tengah Duo.